Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cepat Sarjana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal seleksi santri baru di SMA Tren Sains Muhammadiyah Sragen calon santri tahun ajaran 2021-2022. Jadi di sini akan kita bahas soal-soal yang kita pakai kemarin pada waktu seleksi santri baru, terutama di soal fisika. Di soal fisika itu ada 10 soal fisika. 7 diantaranya itu adalah soal terkait tentang literasi saintifik. Jadi soal ini sebenarnya gampang, semua 10 soal ini sudah sesuai dengan standar waktu yang dibutuhkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu persatu terkait soal fisika yang kita gunakan pada waktu seleksi santri baru. Oke, saya ulangi lagi. Jenis soal yang kita gunakan itu adalah soal literasi saintifik. Jadi soal literasi saintifik itu soal yang digunakan untuk menguji seberapa paham literasi Anda terkait tentang sains, seperti itu. Jadi 10 soal ini tidak membutuhkan waktu yang lama sebenarnya dalam pengerjaannya. Tapi kalau misalnya kalian semua sudah terbiasa menggunakan logika berpikir yang baik, insya Allah akan cepat menyelesaikan soal ini. Di beberapa sekolah, bukan di beberapa sekolah, di hampir semua sekolah di SMP diwajibkan untuk gurunya itu menggunakan soal literasi saintifik. Tujuannya adalah untuk mencetak generasi muda yang berjiwa, yang memiliki literasi sains yang bagus. Jadi menganggap permasalahan itu menganggap semua permasalahan itu bisa diselesaikan secara saintifik, seperti itu. Oke. Tidak perlu panjang lebar, saya langsung akan membahas satu persatu soal yang kita gunakan pada tes seleksi santri baru kemarin. Oke, soal yang pertama terkait tentang gerak ya. Ini sebenarnya sudah sangat lumrah sekali untuk beberapa anak SMP sebenarnya. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 130 meter. Berarti ini ada sungai. Ini ada sungai. Kemudian lebarnya adalah 130 meter. Kemudian dari A ke lebar dari A ke B, ini A, ini adalah B. Tepat berada di ujung lurus. Kecepatan arus air sungai, berarti misalnya dia arahnya ke sana, berarti ini adalah 5 meter per second. Terus kemudian perahu diarahkan lurus memotong arus sungai dengan kecepatan 12 meter per second, sehingga bergerak langsung ke B. Berarti dia lurus di sini. Ini lurus dengan kecepatan 12 meter per second. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang adalah ini seperti ini. Dalam menyelesaikan soal seperti ini, kita tetap menggunakan namanya prinsip Pythagoras. Jadi kalau misalnya kita buat logika berpikir, kalau misalnya ada seseorang atau perahu yang akan menyeberangi sungai dengan kecepatan 12 ini, maka kan dia tidak mungkin akan bergerak lurus seperti sini langsung, karena ada arus air yang mengalir. Jadi kita buat yang namanya segitiga Pythagoras. Kalau misalnya kita buat seperti ini adalah 12, kemudian kesananya itu adalah 5, maka kan otomatis perahu sebenarnya dia bergerak miring ke sini. Pythagoras kan sebenarnya. Jadi ini ada 12, ini 5, berarti Pythagorasnya itu adalah 13. Dari 13 itu dimulai dari 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat akar ya. Jadi ketemunya adalah akar 144 ditambah dengan 25, berarti akar 169, yaitu adalah 13. Jadi jarak yang ditempuh itu tetap 130, tetapi dia kecepatan yang kita gunakan itu adalah 13. Nah, untuk mencari waktu T itu rumusnya adalah S per V, jaraknya adalah 130 dibagi dengan 13. Jadi jawabannya adalah 10 detik. Seperti itu, 10 detik ini ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Oke, untuk soal yang nomor 1 seperti itu. Ini sebenarnya soal yang sudah sering sekali muncul pada beberapa lomba biasanya. Sebenarnya pengerjaannya simpel tapi agak berpikir rumit seperti itu atau logis.
Selanjutnya adalah soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini juga salah satu soal literasi, meskipun dia tidak terlalu bentuk soalnya tidak terlalu panjang, tapi dia menggunakan kemampuan untuk menganalisis hal yang sama seperti itu. Untuk yang nomor 2, sebuah peluru masanya adalah 0,5 kg dilempar vertikal ke atas. Misalnya ada peluru dilempar dengan vertikal ke atas dengan kecepatan V-nya adalah 100 meter per second. Besar kelajuan, kita ingat kelajuan ya. Besar kelajuan pada detik kedua. Di sini ada V, berarti kan di sini ada V0 ya tadi ya. Berarti T-nya itu adalah 2 sekon. 2 sekon. Nah, terus kelajuannya itu berapa pada detik kedua? Berarti kita akan menggunakan rumus GLBB. GLBB yang kedua yaitu yang pertama aja VT sama dengan V0 min GT ya. Jadi kita akan mencari VT-nya. V0-nya adalah 100, kemudian G-nya adalah 10, T-nya adalah 2. Berarti jawabannya adalah 80 meter per second. Kelajuannya pada detik kedua, jadi 80 meter per second. Dari sini, dari poin ini, besar kelajuannya pada detik kedua setelah dilempar itu dari A, B, C, dan E itu yang menunjukkan statement yang sama dengan nilai dari VT 80 meter per second itu yang mana, seperti itu. Kita cek yang A. Yang A itu sama dengan detik ke-8, sama dengan detik ke-8. Kalau misalnya kita masukkan detik ke-8, kalau misalnya kita masukkan detik ke-8, oke, berarti V8 ya gitu ya. Berarti dia 100 dikurangi 10 kali 8, 80. Berarti jawabannya adalah 20. Yang A berarti tidak mungkin. Kemudian yang B sama dengan detik ke-10, V10 berarti dia 100 dikurangi 10 kali 10, 100. Berarti dia adalah 0. Tidak mungkin juga. Sama dengan detik ke-18. Oke. Kita masukkan V18. Kita masukkan V18. V18 itu berarti dia 100 dikurangi 18 dikalikan, 10 kali 18 ya sebenarnya. Berarti dia 100 dikurangi 180 sama dengan 80 meter per second min ya. Apakah ini sama? Apakah ini sama? Apakah ini sama dengan ini? Yang satunya adalah minus 80 meter per second dan satunya 80 meter per second. Kita ingat di sini adalah ditanyakan adalah kelajuan. Jadi kelajuan itu berbeda dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu vektor, tapi kelajuan itu adalah skalar, jadi tidak memerlukan arahnya. Jadi kalau misalnya ketemunya minus 80 sama 80 berarti nilainya adalah sama, hanya arahnya yang berbeda. Jadi yang nomor 2 jawabannya itu adalah sama dengan dari detik ke-18 seperti itu. Kalau lebih dari ke-19 kita cek dulu, berarti kan dia 100 dikurangi 190 kan, atau 200, berarti kan tetap salah. Kemudian lebih besar dari detik ke-18, sama juga dengan detik yang ke-19 seperti itu. Oke, itu untuk soal yang nomor 2. Lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, ini soal nomor 3 ini banyak sekali yang mengalami kegagalpahaman seperti itu. Jadi kita harus ingat bahwa ini adalah grafik hubungan antara x dan waktu x dan t atau s dan t. Jadi bukan v. Jadi beberapa itu dia menjawab dan menganggap bahwa ini adalah grafik hubungan antara v dan t. Biasanya kan yang muncul di buku-buku atau dijelaskan di kelas itu adalah grafik hubungan antara v dan t seperti itu. Oke, sebuah benda bergerak pada lintasan lurus dengan posisi setiap saat seperti pada gambar. Kecepatan pada gambar pernyataan yang benar, kita cek yang A. Kecepatan rata-rata benda selama waktu 0,5, berarti kan di sini dia dimulai dari 2. Saya ganti warnanya biar nggak sama. Nah, seperti ini di sini sampai detik kedua. Detik kedua berarti dia di sini. Nah, detik kedua berarti dia di sini. Kecepatan rata-rata benda pada selang waktu 0,5 di sini sampai detik kedua berarti dia di sini. Itu adalah 3. Apakah benar? Kita cek dulu. Berarti kalau misalnya grafik hubungan x dan t pada hal
pada gambar seperti ini lurus, berarti dia menunjukkan bahwa dia adalah gerak GLB. Jadi kalau mencari V ya sudah langsung aja V sama dengan S per T. Jaraknya itu adalah berarti dari 2 ke 6 itu adalah 4 dibagi dengan T-nya adalah dari 0 ke dari 0,5 ke 1,5. Berarti dia 1. Berarti kecepatannya adalah 4. Kemudian dari 6 pada jarak yang sama, dia kecepatannya gimana? Dari 1,5 ke 2. Dari 1,5 ke 2, kalau X-nya berarti pada jarak yang sama, kemudian pada waktu yang sama, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa grafik ini dia menunjukkan pada posisi yang sedang diam. Jadi pernyataan yang A itu adalah salah. Kemudian yang B, kecepatan rata-rata 1 sampai 3,5. Jadi dari sini 1 sampai 3,5. Berarti kan otomatis yang bisa kita cek adalah yang ini aja. Berarti dari 6 dikurangi 4 berarti dia 2 per 0,5. 2 per 0,25 adalah 4. Berarti salah ya. Dan ini pun sebenarnya kita nggak perlu ngitung, sudah pasti kelihatan seperti itu. Karena dari 1 ke 3,5. Kecuali kalau misalnya dari 1,5 ke 3,5 nilainya adalah 0 gitu ya. Terus kemudian yang C, kecepatan rata-rata pada benda selang waktu 3,5 sampai 5. 3,5 sampai 5. Sampai 5 di sini berarti. Berarti dia kan miring, berarti dia adalah grafik GLB. Berarti V sama dengan S per T. S-nya adalah dari 16 dikurangi 6 berarti dia 10 dibagi dengan T-nya adalah dari 5 dikurangi 3,5 berarti 1,5. Jawabannya adalah 100 dibagi 15, bukan 10 kan pasti. Nah, ini bukan, tidak sama dengan 10 itu ya. Berarti yang C juga salah. Ini salah, ini salah. Kemudian yang D, kecepatan benda pada saat T 4 detik adalah 10 meter per second. Kecepatan benda pada saat T 4. Pada saat T-nya 4. T-nya 4. Nah, di sini kan T-nya kecepatannya adalah 10. Apakah benar lah? Di sini banyak yang mengalami kesalahan. Jadi banyak yang menjawab bahwa pada saat dia T4 adalah 10 karena ini adalah bukan V tapi adalah X. Kita cek dulu. Kalau misalnya pada saat di sini tetap S per T. Berarti S-nya adalah 10, ini kurang dari 10 ya berarti. Di sini dibagi dengan 4, berarti dia bukan 10 seperti itu. Berarti yang D juga salah. Kemudian yang E, kecepatan benda pada saat T1. T1 adalah 4. Nah, kecepatannya adalah T1, dia adalah 4. Berarti V-nya adalah S per T. S-nya adalah 4 dibagi T-nya adalah 1. Berarti jawabannya adalah 4. Berarti jawabannya adalah yang E. Sebenarnya dari soal ini kita tidak perlu menghitung semuanya, tapi bisa langsung pada poin-poin khusus. Jadi kalau misalnya dari 0 sampai 1,5 berarti dia GLB. Kalau ini berarti dia pada posisi pada jarak yang sama dalam waktu yang berbeda, tidak ada perubahan. Berarti dia menunjukkan kecepatan yang sama atau dikatakan dia berhenti seperti itu. Kemudian dari 3,5 sampai 4,5 berarti dia GLB lagi. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 itu kalau sebenarnya ini juga menggunakan logika berpikir. Seutas tali yang tipis disambung dengan tali yang tebal. Jadi kalau kita punya dua buah tali yang tipis sama yang tebal. Jadi kalau misalnya kalian punya tali layangan itu, layang-layang itu yang kecil itu, atau mungkin kalian punya tali rafia, terus kalian ikatkan pada tali yang buat tarik tambang itu, otomatis kan dia memiliki massa yang berbeda, memiliki berat yang berbeda. Nah, kemudian diikatkan pada sebuah tembok, nah seperti ini, dia diikatkan di sebelah sini, di sebelah ini. Kemudian jika salah satu ujung tali yang tipis diberi gangguan, terjadi gelombang yang merambat ke kanan. Oke, tadi jika pada salah satu ujung tali yang tipis diberi gangguan, terjadi gelombang yang merambat ke kanan pada saat di A, itu gimana?
Berarti di sini akan ada, ini ada tali kecil, kemudian ini dihubungkan dengan tali besar. Saat kita ayunkan, maka tali kecil ini dia akan memiliki bentuk gelombang atau panjang gelombang yang lebih kecil. Jadi dia akan merapat seperti ini. Nah, kemudian rapatannya ini dia terhubung ke sini. Jadi di sini dia lebih rapat, kemudian dia dihubung ke sini. Tapi dia karena massa lebih besar, maka dia akan lebih memiliki panjang gelombang yang besar. Nah, seperti ini. Logikanya seperti ini. Jadi kalau nanti kita belajar, kalau kita ayunkan lebih cepat lagi, maka akan ada muncul di sini gelombang pantulnya seperti ini. Jadi dia akan membentuk yang namanya perut simpul. Perut simpul seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah perut, ini adalah simpul. Nah, perut dan simpul ini juga simpul. Jadi dia akan munculnya perut dan simpul menunjukkan bahwa dia ada gelombang yang dipantulkan. Tetapi tidak semuanya dipantulkan karena tali yang besar ini dia juga akan terus bergerak. Nah, seperti itu. Berarti ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan seperti itu. Maka jawaban soal nomor 4 itu adalah yang C. Sebagian gelombang diteruskan dan sebagian lagi dipantulkan seperti itu. Selanjutnya untuk soal yang nomor 5, pada acara maraton Nike Paradise terdapat 4 kategori lari yang yaitu full marathon 42 km, kemudian ada half marathon 20 km, sama kategori 10 km dan kategori 5 km, di mana lintasan masing-masing kategori sudah ditentukan. Salah seorang peserta bernama Wei mau mengikuti lomba lari full marathon dan ia hanya mampu menempuh lintasan dari A, B, C seperti pada gambar. Jika satu kotak mewakili 1 km, perpindahan total yang dilalui Wei adalah perpindahan. Oke, di sini adalah perpindahan. Perpindahan itu adalah vektor. Jadi vektor, kalau vektor berarti dia tidak tergantung, berarti dia bergantung sama arah seperti itu. Kalau ada yang seperti ini, berarti kita hanya meninjau dari posisi awal menuju posisi C dengan menarik garis seperti ini. Kita tidak perlu menghitung dari 0 ke A, kemudian A ke B, B ke C, tapi langsung aja dari awal sampai akhir. Jadi kita gariskan ke sana. Segitiga yang ke sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini saya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 kotak. Ke atasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Berarti otomatis dari jarak 0 ke C itu adalah pakai Pitagoras. Berarti 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat di akar. Berarti dia adalah akar 64 ditambah dengan 36. Berarti dia adalah akar 100. Berarti dia adalah 10. Jawabannya adalah 10 km. Seperti itu. Oke, kita bahas sampai soal yang nomor 5 dulu. Setelah silakan ikuti untuk video selanjutnya pembahasan soal yang nomor 6 sampai nomor 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.